Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik. Alhamdulillah. Baik Bapak, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Khususnya ini tentang kasus-kasus yang mungkin Bapak alami di sekolah Bapak, tentang kasus yang berkaitan dengan bioetika. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijikan moral? Kasus-kasus disebut dari etika itu sebenarnya dari dulu sudah ada, cuma tinggal kata-katanya saja yang baru. Kasusnya itu dari dulu sampai sekarang juga masih ada. Yang disebut dari etika di sini artinya permasalahan yang sama-sama cukup menguras pikiran, karena untuk kasus-kasus seperti ini kadang-kadang kita juga ya keduanya mengandung kebaikan gitu. Sangat sulit sekali kalau nanti kita melihat kasus ini dengan variabel tertentu. Makanya kita pilih supaya kedua kasus permasalahan yang sangat baik ini, keduanya permasalahan yang sangat baik, tapi kita ambil mana yang lebih baik lagi. Nah, seharusnya kita juga putuskan atau kita memilih kasus ini dengan kasus yang begitu pelik, tidak terburu-buru. Nanti kita memilah kasus ini, apakah ini kasus betul-betul kasus yang sangat langsung membutuhkan jawaban ketika itu, atau yang kasus yang nanti perlu jawabannya. Tapi kalau saya lihat yang namanya kasus seperti ini, dilematik ini, ya kasus yang memilih kedua-duanya betul-betul sangat baik gitu. Jadi maka untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan ini, kita sesuaikan kondisinya dulu, sekolah kita di mana untuk menyelesaikannya tidak bisa kepala sekolahnya sendiri atau seorang pemimpin sendiri, maka harus mengambil teman-teman untuk bisa menyelesaikan kasus yang seperti ini. Itu yang biasanya yang kita jadikan bahan pertimbangan kita dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak kita ambil begitu saja tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Saya kira begitu. Bapak, untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua keputusan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, kita udah dibicarakan dari awal untuk kasus seperti ini, karena semuanya atau kedua itu punya kebajikan tertentu. Misalnya contoh, kita ke dalam guru menginginkan yang satu seperti ini, yang satu seperti ini, tapi kedua-duanya menghasilkan kebajikan atau kebaikan bersama. Nah, akan tetapi kita sebagai seorang pemimpin itu biasanya kita harus punya jangkauan pemikiran ke depan yang biasanya itu yang akan kita jadikan bahan pertimbangan kita. Artinya pertimbangan untuk memutuskan, tetapi dalam memutuskan pun biasanya saya juga harus meminta saran dari teman-teman guru yang ada di sekolah. Jadi kita tidak bisa memutuskan suatu permasalahan itu kita langsung sendiri saja. Kita masih punya banyak teman, guru-guru, terus ya komite, kita ajak untuk kita libatkan untuk menyelesaikan kasus pidana kita ini. Ya. Untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan ketika menyelesaikan kasus dilema etika ini, Pak? Untuk prosedur atau ya seharusnya memutuskan itu dilakukan dengan cepat dan secara langsung, tetapi biasanya kita tidak memutuskan secara langsung. Mungkin ada waktu juga yang digunakan untuk meminta pertimbangan kepada pihak lain, kemudian mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Lalu karakteristik karakternya anak itu kita harus tahu berapa permasalahan, atau kita guru yang kita hadapi itu juga harus tahu karakternya gitu, seperti apa.
yang ada di dalam kasus ini. Biasanya di kasus kita ini karena kepala sekolah yang ditanya, berarti biasanya ada dilematikanya ada di guru. Ketika guru menginginkan suatu permasalahan itu yang satu permasalahan tapi dua kepentingan, nah itu yang kita harus memberikan solusi kepada guru tersebut, sehingga dalam penyelesaiannya pun nanti kita tidak mengambil keputusan diri, tidak gegabah gitu bahasanya, tidak asal, namun semua dengan prosedur-prosedur yang memutuskan itu orang yang kita putuskan itu tidak merasa tersinggung, tidak merasa terbebani atau katakan terpojok lah gitu tuh bahasanya. Kita harus mengambil pertimbangan-pertimbangan itu semua, karena kalaupun tidak menyenangkan nanti kita bisa tidak enak gitu tuh kepada guru tersebut. Jadi kalau kita mengambil keputusan kepada semua dengan mengambil saudara yang lain atau teman-teman yang lain, insya Allah nanti keputusan itu bisa diambil bersama dengan kebaikan-kebaikan. Artinya puas tidak puas terhadap keputusan yang kita telah lakukan, yang kita ambil, itu semua karena hasil musyawarah dengan teman-teman dengan guru-guru yang lain. Ya, Bapak, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? biasanya sih kalau yang dianggap efektif itu kita ngobrol ya, sedua-duanya gitu. Kita obrolkan dulu permasalahan seperti apa. Dari obrolan itu nanti kita bisa jadikan sebagai bahan pertimbangan. Nanti kita untuk kita minta bantuan kepada teman-teman kita, kepada guru-guru kita untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah itu kita bisa mengambil, artinya bisa mengambil keefektifan kita untuk memutuskan permasalahan itu. Jadi tidak langsung kita, kalau bahasa orang Jawa serangnya mah tidak ujug-ujug gitu ya, langsung, tapi langsung kita itu mengambil teman-teman kita untuk berkomunikasi, diagnosasi permasalahan. Indikatornya ini yang satu sekian, yang satu ini sekian, artinya cari indikator yang lebih baik dari permasalahan itu, baru kita bisa mengambil keputusan. Itu sederhananya. Pak, selanjutnya kalau tadi tentang hal efektif dari Bapak untuk mengambil keputusan, sekarang kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi ketika Bapak mengambil keputusan yang kasusnya dilema etika ini, Pak? Yang mungkin yang tantangan itu ya bagi kepala sekolah atau pemimpin atau juga bagi seorang guru untuk menyelesaikan permasalahan yang dilema etika seperti itu adalah pada karakteristik gurunya atau anak muridnya atau yang punya masalah tersebut. Karena kalau kita tidak diambil mana yang terbaik, itu juga akan menjadikan beban atau jadikan kita permasalahan yang lebih serius. Tapi kalau mau kita ini berbesar hati untuk menghadapi kasus seperti itu, sekecil apapun kasus itu, kita usahakan penyelesaian kasusnya tersebut secepat mungkin, karena namanya penunda-menunda itu tidak baik lah. Kalau memang itu masalah itu kasus itu harus cepat diselesaikan, berarti kita harus cepat diselesaikan. Kalau memang kasus itu tidak harus diselesaikan dengan cepat, ya tidak. Tapi untuk masalah-masalah seperti ini paling tidak secepatnya kasus itu diselesaikan. Dan cara penyelesaiannya kalau itu kita bisa mengambil saran-saran atau yang baik-baik, kita kumpulkan dulu teman-teman kita, guru kita, untuk bisa mengambil kesimpulan. Nah, jadi nanti penyelesaiannya itu juga sebetulnya yang kurang baik, namun juga perlu dipertimbangkan. Jangan lupa jangan terlalu terburu-buru dalam memutuskan keputusan itu ya.
kita harus butuhkan pertimbangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Itu kayaknya. Baik Bapak. Apakah dalam kasus dilema etika ini, apakah Bapak memiliki jadwal atau program tertentu ketika untuk menyelesaikan kasus ini Pak? Kayaknya untuk jadwal tidak ada ya, jadwal. Karena tadi itu kalau memang kasus itu membutuhkan ini permasalahan penyelesaian yang cepat gitu, maka tidak pakai jadwal lagi. Ketika permasalahan itu kita kumpulkan, kemarin itu juga seperti itu, jadi kita kumpulkan teman-teman guru untuk bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini, dan komite juga, terus di sini ada peguyuban gitu tuh, ada kan kita libatkan semuanya untuk menyelesaikan permasalahan. Apabila kalau sekolahnya tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri, dan itu pun pasti tidak akan mampu karena permasalahan etika di sini ya, jadi etika di sini. Jadi itulah jalan keluarnya untuk menyelesaikan permasalahan, memecahkan permasalahan dengan cara kita mengambil teman-teman kita mengobrol untuk menyelesaikannya. Insyaallah dari obrolan itu akan terlahir keputusan-keputusan yang pertimbangan-pertimbangan yang tidak akan merugikan yang mempunyai permasalahan. Kayaknya sudah cukup. Yang Bapak selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Ya, kasus dilema ini yang sudah digambarkan dari awal bahwa dalam memutuskan ini harus mempunyai teman-teman, ya guru-guru kita yang senior ataupun ya semua pokoknya lah, ya sebenarnya yang juniornya pun kita ambil supaya nanti sumbang si pikiran itu bisa memutuskan permasalahan seperti ini. Kalaupun itu memang dari matematikanya itu berkaitan langsung dengan kita dengan komite, bisa kita ajak ngobrol oleh murid yang ada di paguyuban itu pun yang saya lakukan di sini. Baik Pak, yang terakhir dari semua hal yang tadi telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus dilema etika? Yang bisa diambil biasanya kita sebagai kepala itu merasa kita itu katakan lebih dewasa, lebih arif, lebih bijaksana ketika menghadapi suatu permasalahan itu. Kita tidak gegabah dalam mengambil keputusan apabila kita akan memberikan suatu keputusan. Jadi kami pun sudah merasa tidak artinya tidak langsung kita memberikan keputusan itu seolah-olah kita yang paling benar, seolah kita yang paling bagus, tidak. Jadi merasa perasaan sudah kita dewasa, sudah merasa dewasa dalam hal keputusan itu ada timbul gitu, dibanding daripada kita langsung memutuskan sesuatu itu dengan keputusan yang tidak melibatkan teman-teman gitu. Jadi itu kesimpulannya, kalau mengambil keputusan itu ya dia merasa harus ya lebih arif lah, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Itu saja biasanya yang diambil. Baik Bapak, mungkin itu saja. Terima kasih waktunya. Semoga nanti Bapak lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan, khususnya yang terkait dengan kasus dilema etika ya Bapak. Terima kasih Pak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik-baik aja. Gimana dengan ibu sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Baik Ibu, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan kasus-kasus yang mungkin saja Ibu alami di sekolah ini ya Bu. Intinya kasus ini berkaitan
dengan kasus dilema etika dan rujukan moral. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk dilema etika ini ya, itu ada dua. Jadi ada dua identifikasi ya. Yang pertama itu dilema yang merupakan situasi sulit di mana seorang harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan tuh ya. Jadi dua-duanya itu benar. Nah, yang buat dilema kita itu masalah atau kasus itu dua-duanya benar. Jadi harus benar-benar kita mempertimbangkannya. Sementara yang dilema keduanya itu rujukan moral. Situasi ketika seorang harus menentukan keputusan antara benar atau salah. Nah, yang untuk rujukan moral ini kita masih bisa untuk ini ya, mengambil keputusannya itu masih termasuk bisa cepat atau dianggap agak mudah ya, karena memang ada benar dan salahnya. Baik Ibu, untuk yang kedua, selama ini bagaimana Ibu dapat menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama dengan kasus-kasus yang kepentingannya sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan dua-duanya? Itu yang mengambil keputusannya itu secara mengambil keputusan untuk dilema etika ini kita harus mempelajari nilai-nilai kebajikan dulu ya, terus tingkatan kesadaran diri dan pemahaman nilai, terutama kita yang penting jangan memutuskan suatu masalah itu jangan terlalu terburu-buru. Jadi kita harus memberikan pengumuman atau memberitahu kepada yang lainnya gitu. Yang selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama langkah-langkahnya jadi kita secepatnya dalam masalah ini, kasus dilema etika ini harus jangan ditunda-tunda, secepatnya. Nanti kalau misalnya ditunda-tunda makin bertambah. Kita punya masalah itu kan belum tentu sekarang besok ada masalah apa tidak ada. Jadi harus secepatnya lah ya. Tapi dengan pikiran yang sehat. Jangan mengambil keputusan juga mentang-mentang secepatnya terburu-buru dengan emosi. Jadi harus kita dengan keadaan sadar, keadaan baik-baik. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Bu? Dalam itu ya, menurut efektifnya itu jadi efektifnya itu di sini kita terbuka, jangan diam saja. Jadi kalau ada masalah itu kita terbuka, kita langsung beritahu kepada teman kita sejawat, kepada pegawai-pegawai kita, biar semuanya itu cepat selesai. Itu yang membuat kita lancar. Ada masalah, ada kasus, jadi dengan kerjasama antara pegawai, antara teman sejawat, antara wali murid, antara komite, semuanya. Jadi harus ada kita kerjasama lah, saling pengertian. Itu diantaranya langkah yang bisa dibilang efektif ya. Iya. Selanjutnya Ibu, kalau tadi yang efektif, sekarang hal-hal apa saja yang menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini?
setiap orang hidup atau setiap lembaga atau pemimpin ya namanya, pasti itu ada tantangan, baik itu kita tantangan kalau memimpin di masalah keluarga, pasti memimpin masalah rumah tangga, kepala rumah tangga. Kalau kita di instansi seperti ya saya sebagai kepala sekolah, mungkin tantangannya ada di dalam seperti guru, di wali murid juga bisa, siswa juga, karena kan nggak semua itu kita mulus, kita bagus, pasti ada tantangan. Namanya kalau bukan nggak ada tantangan bukan orang hidup ya. Pasti selalu ada tantangannya. Iya. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki jadwal atau program ketika Ibu mengalami kasus dilema etika ini? Untuk jadwal ya, jadwal seperti ada kasus-kasus kayak gini ya, saya tidak membuat program khusus, tidak membuat jadwal, karena kejadian-kejadian ini atau kasus seperti ini biasanya itu kan spontan. Jadi harus kita juga memutuskan itu harus secepatnya, tapi jangan sampai kita cepat-cepat juga tidak terkendali ya, jangan semaunya sendiri. Jadi kita juga perlu pertimbangan, perlu juga pendapat, pemasukan dari teman sejawat kita, dari teman yang senior ya. Tidak mudah untuk memberikan keputusan sekaligus gitu. Tetap kalau misalnya harus ada program. Ya betul Bu. Begitu. Baik Ibu, selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang bisa membuat Ibu mudah dalam pengambilan keputusan dilema ini? Yang membuat mudah ya masalah dilema etika ini di sini di sekolah yang saya pimpin ini, alhamdulillah semua itu bisa dengan diatasi, termasuk lancar lah ya, karena emang kita dengan adanya keterbukaan, dengan adanya kerjasama, akhirnya apa masalah kita seberat apapun atau seringan apapun, insya Allah dapat dilaksanakan atau mudah dilaksanakan, dapat terkendali lah. Baik Ibu, yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu ya, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini? Yang saya petik dari beberapa pertanyaan Ibu ya, dari awal sampai akhir, kalau nggak salah ada 8 ya Bu ya, 8 pertanyaan. Itu sangat saya merasa gimana ya, merasa senang dan merasa saya juga masih banyak perlu menggali ilmu lagi, karena manfaatnya banyak. Adanya observasi ini berarti kan masih saya juga banyak kekurangan, mungkin dengan jawaban saya itu kurang begitu puas, karena dari segi pengetahuan atau pengalaman ya, termasuk saya itu kepala sekolah yang termasuk masih baru, jadi belum begitu pengalaman banyak. Jadi saya juga termotivasi dengan adanya jadi termasuk ini nih menurut saya ini yang baru lah gitu, hal yang baru, karena saya harus lebih banyak menggali lagi. Semoga Ibu juga dengan adanya wawancara ini bisa melaksanakan dengan lancar dan sukses. Baik Bu, mungkin itu saja. Terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. Kita bisa sama-sama mengambil keputusan yang terbaik di setiap kasus yang kita alami. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.